menyebalkan dibandingkan beli sendiri. Di sini gudang diperlukan untuk yang pertama mencapai transportasi yang ekonomis, yang kedua mencapai produksi yang ekonomis, yang ketiga mendapat keuntungan dan dari diskon pembelian dengan kuantitas yang banyak dan pembelian duluan. Yang berikut memelihara sumber persediaan, mendukung kebijakan pelayanan pelanggan perusahaan, mengantisipasi kondisi perubahan pasar seperti musiman dan lain-lain permintaan kompetisi. Yang berikut mengatasi perbedaan ruang dan waktu yang berada di antara produsen dan konsumen. Yang berikut menetapkan setidaknya biaya total logistik yang seimbang dengan tingkat pelayanan pelanggan yang diinginkan. Yang terakhir mendukung program just in time dari supplier dan pelanggan. Yang berikut meningkatkan efisien gudang. Meningkatkan efisien gudang dapat dilakukan melalui yang pertama, penggunaan area gudang yang tersedia secara maksimal dan area lain seperti ruangan, karyawan, ruangan penerimaan barang, pengepakan, kantor gudang, gudang alat dan ruang bongkar muat. Yang kedua, memanfaatkan volume ruang yang ada secara optimum. Yang ketiga, pengaturan rak, valet serta jaraknya yang memungkinkan kelancaran mutasi barang. Yang keempat, pengaturan fungsi kerja. Yang kelima, pembuatan pedoman kerja dan uraian tugas. Yang keenam, supervisi. Dan yang ketujuh, pelatihan. Manajemen penggunaan aset meliputi yang pertama, inventarisasi. Yang kedua, prosedur penerimaan. Yang ketiga, verifikasi. Yang keempat, pendistribusian dan proses penyimpanan. Yang kelima, formulir inventarisasi aset. Inventarisasi aset. Inventarisasi aset adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, pelaporan hasil pendataan aset dan mendokumentasikannya baik aset berwujud maupun aset tidak berwujud pada suatu waktu tertentu. Yang berikut tahap inventarisasi aset. Persiapan yang pertama, membentuk tim inventarisasi. Yang kedua, membagi tugas dan menyusun jadwal pelaksanaan inventarisasi. Yang ketiga, mengumpulkan dokumen aset tetap. Yang keempat, menyiapkan label sementara. Yang kelima, membuat dena ruangan, memberi nomor ruangan dan menentukan ruangan. Yang keenam, menyiapkan kertas kerja inventarisasi. Tahap inventarisasi aset. Yang pertama, pelaksanaannya. Yang pertama, menghitung jumlah aset tetap masuk kelompok barang. Yang kedua, mencatat aset tetap ke dalam kertas kerja inventarisasi. Yang ketiga, memberikan label pada aset tetap yang telah dihitung. Yang keempat, menentukan kondisi aset tetap yang tersedia baik rusak ringan atau rusak ringan atau rusak berat. Yang kelima, menyusun rapor hasil inventarisasi. Yang keenam, memberikan laporan inventarisasi dengan dokumen aset tetap yang ada.
kita lihat dalam slide. Penerimaan barang yang kedua yaitu dalam bentuk dokumen. Di sini dokumen adalah pendamping barang yang secara fisik dapat dibaca dan dicocokkan dengan barang yang masuk di pos pintu masuk area pergudangan. Yang kedua, pengecekan kelengkapan keamanan alat transportasi. Yang berikut, pengecekan kondisi box apakah masih terkunci atau memang sudah terbuka atau ada security seal dan lain-lain. Yang berikut, dicatat jam berapa truk tersebut masuk di pos gudang. Yang berikut, catat siapa saja yang ada di dalam. Bentuk penerimaan barang ada bongkar muat loading. Yang pertama, sopir pengiriman tidak membawa kenek atau kuli untuk menurunkan barang. Yang kedua, sopir tidak mau menggunakan jasa kuli bongkar gudang. Yang ketiga, tempat penerimaan barang di gudang penuh masih ada beberapa mobil yang menunggu dibongkar. Yang ketiga, barang salah bongkar. Yang keenam, pilot habis untuk bongkar barang. Yang berikut penerimaan barang. Di sini parkir dan antri. Yang pertama, mobil pengiriman barang telat datang dan tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Yang kedua, kartu parkir dan kartu antri seringkali rusak atau dirusak oleh sopir atau kenek. Yang berikut, kondisi parkir penuh sementara mobil pengiriman masih menumpuk di luar gudang. Yang berikut, bentuk penerimaan barang dalam menyusun barang pembongkaran. Yang pertama, sopir atau kenek melakukan penyusunan barang di atas atau palet atau loading dock sesuai dengan petunjuk checker. Yang kedua, penyusunan diawasi oleh checker atau security. Yang berikut, training penyusunan barang diberikan kepada bagian pengiriman atau disiapkan gambar dan petunjuk yang membantu. Yang berikut, hati-hati terhadap tumpukan barang di atas pelet. Yang lainnya dapat kita lihat dalam slide. Penerimaan barang dalam bentuk pengecekan barang flash dokumen, penerimaan barang dalam bentuk legitimasi dokumen, keluar gudang, masukkan data ke dalam sistem. Di sini juga ada tips penerimaan barang. Dapat kita lihat dalam slide. Yang berikut ini juga tips penerimaan barang. Yang berikutnya yaitu trik penerimaan barang. Kita lihat
keamanan barang di packing patch, tikus lalat, perlengkapan P3K dan poster atau spanduk keselamatan, prosedur penerimaan dan pengiriman barang, dan yang terakhir pakaian kerja dan perlengkapan keamanan kerja. Sekian materi yang disampaikan dari saya tentang manajemen pengelolaan aset. Terima kasih.